Halo teman, ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian. Untuk kali ini saya akan mereview satu unit di belakang saya ini, mobil operasional ya, gerobak operasionalnya DAP itu yaitu Honda CR-V tahun 2012 yang CC 2000 ya. Ini alasannya kenapa saya buatkan video review mobil ini, karena saya udah, kalau bisa dibilang, manusia itu tetap bakalan menemui rasa bosannya ya. Dan saya sendiri udah mengalami rasa bosan itu di mobil operasional DAP yang udah hampir setahun lebih mungkin menemani operasional langkah saya ke pool kemana, terus buat belanja, buat kita survei unit, kita ngecek unit. Semua saya kemarin mobilisasi saya itu pakai Honda CR-V yang di belakang saya ini ya. Dan sekarang saya udah sampai ke titik bosannya. Kenapa saya buatkan video review ini? Karena mobil ini akan saya jual. Saya akan ganti mobil operasional yang baru ya, buat operasional di DAP. Saya mau ganti unit yang lain lagi. Ya mungkin bisa saja saya ganti lagi ke limo lagi operasionalnya, atau pakai Mobilio, atau pakai Transmover yang ada di bengkel. Lebih menghemat anggaran ya, lebih menghemat pengeluaran. Nah, jadi banyak modifikasi yang udah saya kerjakan di mobil ini ya, yang udah saya suntikan ke mobil ini, antara lain interior, terus audio, terus kalau kemarin sih sempat pakai pelek ring 20 ya, cuma peleknya kemarin saya lepas lagi. Kemarin saya ambil lagi karena itu pelek endorse ya dari salah satu toko pelek langganan saya. Jadi saya ambil lagi, saya pakaiin pelek yang orinya, saya masukin ke mobil ini. Spek modifikasi yang lainnya tetap masih ada di mobil ini, enggak saya lepas. Jadi akan saya jual dengan kondisi yang udah ada di mobil ini ya, nggak bakalan saya lepas lagi. Cuma ada beberapa minus yang nanti akan saya jelaskan ke kalian, minusnya di apa aja di mobil ini. Nanti akan saya jelaskan setelah saya nge-review mobil ini ya, setelah nge-review modifikasi apa aja yang udah saya kerjakan di mobil ini, terus harganya berapa juga nanti akan saya jelaskan ke kalian. Oke, untuk CR-V-nya sendiri, ini CR-V tahun 2012. Ini yang CC 2000 ya, yang 20 Matic. Warna putih, putihnya putih, masih putih orinya dia Honda ya. Kayak agak ke mutiara-mutiaraan gitulah kalau menurut saya. Terus untuk bagian eksterior apa aja yang udah saya kerjakan di mobil ini sih nggak terlalu banyak sih. Kalau untuk eksterior mah, karena kemarin kan udah saya pakein pelek ring 20, cuman saya lepas lagi. Jadi untuk eksterior itu tidak terlalu banyak karena saya lebih mengutamakan interior ya, karena saya lebih banyak menggunakan mobil ini, lebih sering berpergian jauh pakai mobil ini. Jadi interior yang saya banyak update-nya ya. Kalau di eksterior sih hampir biasa saja sih, cuma ada beberapa penambahan doang di tatakan plat nomor seperti ini. Ini plat nomor yang bisa akrilik, yang bisa nyala dia. Kalau yang belakangnya dia, kalau lampu rem, kalau di rem dia nyala merah. Kalau ini yang depannya cuma nyala putih aja. Terus ada stiker di sini, stiker Dirgantara Auto Project, karena ini buat mengiklankan DAP sambil berjalan ya. Saya pakaiin stiker. Nah, di sini ada variasi seperti ini doang, cuma tulisan logo CR-V. Terus kita ke samping. Samping itu sama sekali tidak ada modifikasi di mobil ini ya. Ini masih bawaan semua. Kaca filmnya pakai Vicul. Kaca filmnya adem banget ini, pakai Vicul ya, yang 60-40. Jadi kalau dari luar kelihatan gelap aja, tapi kalau dari dalam terang banget ya.
terus lebih menyerap sinar matahari juga yang saya rasain sih selama saya bawa mobil ini. Untuk di belakang hanya penambahan di rear spoiler ya, spoiler belakang. Terus sama ini tatakan plat nomor yang tadi saya sebutin, kalau di rem bisa nyala ini merah. Terus ada stiker sih, logo-logo stiker. Sekalian saya ngiklanin DAP ya, Dirgantara Auto Project. Sama ini ada nama kedua anak saya, Alsafin Dirgantara Bastian ya, sama Anyelir Dinara Bastian, itu nama kedua anak saya. Kalau untuk yang lainnya sih masih standar semua ya, masih cat juga masih ori pabrik bawaannya. Nah untuk pelek ini, pelek pakai ring 17 ya, bawaannya dia, orinya dia. Untuk ban sendiri ini pakai GT Campiro, tebalnya 22565 ya, ring 17. Kondisi bannya sendiri masih tebal sih ini, karena jarang begitu mobil sampai aja peleknya cuma ditaruh di rumah aja sih, langsung saya ganti pakai pelek ring 20 kemarin. Jadi bannya masih bagus, masih tebal ya. Belakang juga sama ya, dia rata karena ini pelek ori, pelek OM. Ini pelek baru saya pasang kemarin, waktu kemarin dapat mobil ini langsung saya taruh, saya ganti pelek ring 20. Sekarang mau saya jual, saya pakaiin lagi ring pelek aslinya, jadi ya bannya masih bagus. Nah untuk spionnya sendiri bawaannya memang udah electric mirror sama retract ya. Cuman kemarin saya tambahin modul, jadi dia biar ngikut ngikut remote kunci, dia langsung lipat. Sama kunci juga udah saya ganti casingnya pakai yang flip lipat kayak gini. Jadi dia kalau dipencet kunci otomatis dia ngelipat, itu udah saya tambahin modulnya. Ntar kalau kita kontak on dia buka lagi. Nah oke, kita masuk ke bagian interior sekarang. Untuk interior sendiri sudah agak lumayan banyak modifikasi perubahan di mobil ini ya. Salah satunya di sini karena ini udah retrim ulang, saya udah retrim ulang ini ganti kemarin. Kita bungkus ulang lagi, warnanya hampir sama kayak sewarna door trimnya ya. Nah, terus untuk bagian joknya juga udah saya ganti juga. Ini joknya kalau saya rasa sih jok yang paling bagusnya yang saya buat ya mungkin ya, karena ini pakai jahitan CNC di segi 6 itunya diamonnya, itu bukan jahitan tangan ya, itu pakai jahitan mesin CNC. Terus untuk modelnya sendiri sama kayak model yang kemarin saya terapkan ke Avanza ya. Di sini ada logo Dirgantara, sama di sebelah itu ada logo Dinara. Kalau untuk pelapon masih orinya, karena saya nggak mau pelapon itu saya ganti-ganti, jadi pelapon masih tetap biarkan orinya yang saya pasang. Karena untuk pelapon orinya juga masih sangat bersih ya, masih bagus, cuma ada kotor-kotoran sedikit. Terus untuk sampai ke bawah saya udah saya bungkus juga. Ini pakai jahitan CNC juga ya, karpet dasarnya jahitan CNC sampai ke belakang full. Di sini ada ambient LED ini, kalau ini nyala, kalau malam nyala, dia bisa dirubah mode dari HP juga. Nanti saya akan praktekkan ke kalian, saya akan tunjukkan. Berikut armrestnya ya, armrestnya juga saya ganti juga ini. Armrestnya saya retrim ulang, ini pakai modelnya model bahan kain seperti ini. Nah untuk ke bagian depan di pilar A itu ada speaker 3-way, sama di sini juga ada speaker 3-way juga. Head unit udah saya ganti pakai Android yang 10 inch ya. Berikut lampu ambient light. Nah jadi ini teman, ambient lightnya ya. Kita coba iniin dari aplikasinya, dia LED blue ya. Kita buat ngerubah warnanya. Ini lumayan buat mempermanis ruangan ya. Kita ganti warna hijau, atau kita ganti warna putih, atau kita ganti warna biru, atau kita ganti warna pink, atau kita ganti warna Tosca. Jadi atau kita mau macam-macamin di sini juga bisa, ini bisa berubah-ubah ya. Untuk ambient LED-nya
Ini anak saya suka banget nih sama ambient LED ini. Jadi dia sering banget maininnya ya. Mainin rebutan HP kadang sama kakaknya buat mengganti-ganti ambient LED-nya. Kita pakai warna merah aja. Sama di sini ada speed mirroring ya. Jadi dia ini di kaca udah nampilin kecepatan ya. Jadi kalau kecepatannya berjalan, ini dia juga berjalan sama RPM-nya. Nah, oke, untuk baris kedua juga sama ya. Saya menyesuaikan warna yang di depan. Di sini juga jahitan, pakai jahitan CNC juga di sini. Jahitan CNC yang segi 6-nya. Berikut karpet dasarnya juga. Terus di sini ada layar monitor. Layar monitor 12 inch ya. Nah, oke, untuk di pilar D sendiri di sini udah saya kasih ambient LED ya. Ambient LED yang ngikut lampu pintu, karena nggak saya sambungin ke lampu malam. Kalau malam agak silau, saya pakai yang di depan saja. Ini kalau yang di belakang ini dia ngikut ke pintu. Pintu terbuka dia akan nyala ya. Belakang sama di sini di pilar tengah juga ada. Saya buatkan juga. Kalau di depan di bagian speaker 3-way-nya saya pasangin. Ini kalau malam bagus sih, ini sayang kita bikin videonya masih agak sore ya, masih agak terang. Nah, di bagian tengah juga tin Innova Ribbon ya. Waktu itu saya pengen kayak Innova Ribbon, di sini ada ambient LED-nya juga, jadi saya buatkan juga ambient di sini di atas. Di dekat lampu kabin tengah. Selebihnya sih tidak ada perubahan lampu-lampu yang macam-macam saja, kecuali di lampu plafon ini ya udah saya ganti pakai yang LED. Nah, oke, kita ke bagian belakang bagasi penyimpanan. Ruang bagasinya udah sedikit berkurang karena kemarin ini belum lama nih saya pasangin audio custom seperti ini. Mungkin baru ada sekitar sebulan kemarin lah saya buatkan audio ini ya. Untuk audionya pakai apa nanti akan saya jelaskan di sektor di bagian audio ya. Kita ngebahas untuk interior dulu. Untuk ruangan bagasinya udah semakin berkurang karena di sini ada penempatan ruang ya. Cuman ini di sini saya bisa buka tutup, bisa buat storage ya, bisa buat penyimpanan dongkrak, terus kunci roda, kotak P3K saya taruh di sini. Ini bisa buka tutup. Kalau untuk yang tengah itu dia paten, tidak bisa dibuka tutup. Dia ada logo DAP-nya masih. Ruangan bagasinya cukup untuk mungkin sekitar 2 koper ya, 2 koper masuk ke sini. Masih agak luas sih. Cuman agak termakan samping sebelah kiri yang termakan cukup lebar sama subwoofer ya. Oke, sekarang kita masuk ke sektor audio ya. Kita kecilin dulu karena ini suaranya gede banget dari bassnya. Nah, untuk audio sendiri ini head unitnya pakai head unit yang 10 inch ya. Ini udah Android, dia bisa YouTube, bisa Maps. Sering saya pakai, berguna banget mapnya. Sering saya pakai buat ketika perjalanan jauh yang saya kurang tahu rutenya ya. Jadi saya pakein map di head unit ini, sangat berfungsi, sangat berguna banget. Terus buat entertainment juga saya sering banget nonton YouTube di mobil ini pakai head unit ini 10 in, layarnya lebih lapang, lebih lega. Terus ya karena tadinya kan head unitnya kan kecil, ini kita bikin digedein, cuman penempatannya kalau untuk di CRV sih bisa rapi seperti ini sih, lebih enak sih buat nempatin, buat naruhnya ya. Nah, di sini ada pilar 3-way untuk audionya. Ini pakai ADS. Yang kecil berikut yang gedenya, pakai ADS ya, kanan kiri. Untuk subwoofernya sendiri pakai Venom Diablo ya, 12 inch. Di sini udah berikut sama powernya sama monobloknya juga saya pasangin di dalam. Kita susun di dalam. Itu berikut ada prosesornya juga ya. Prosesornya saya pasangin prosesor juga karena head unit yang Android seperti yang di depan itu dia kalau nggak dipasangin prosesor itu kurang nendang ya suaranya. Jadi kita pasangin prosesor supaya lebih keluar lagi bassnya. Jadi udah ada penambahan prosesor di mobil ini. Itu untuk sektor audionya.
Audionya udah lumayan custom. Ini saya upgrade audio seperti ini kurang lebih habis sekitar 12 juta ya kemarin, belum lama biayanya. Lampu kabinnya bisa kalian lihat, ketika pintu dibuka dia nyala semua ya. Kalau yang belakang ini dia lampu bagian audionya, lampu bagian konsol box custom audionya itu dia ikutin bagasi ya. Kalau bagasi dibuka baru dia nyala biru semua. Oke, untuk monitor yang di belakang ini jarang saya pakai ya, paling anak-anak saya aja kalau dia pakai duduk di belakang. Dia saya kasihin flash disk yang ada ininya, yang ada apa namanya, video yang ada video-video anak-anak lah, film-film anak-anak. Biasanya mereka nonton sendiri di sini, jadi tidak mengganggu kita di depan ya. Kita masih bisa muterin musik sesuka kita tanpa rebutan sama anak-anak. Nah oke, sekarang kita ke bagian kilometer ya. Untuk kilometernya sendiri ini kilometer kurang lebih sekitar, nyalain AC dulu panas. Kilometer udah agak lumayan tinggi, 140.000 kalau nggak salah. Iya betul, 143.000 ya untuk kilometernya. Karena ini mobil lebih sering saya pakai buat operasional DAP ya. Nah oke, kita sekarang masuk ke bagian mesin. Kalau mesin sendiri sama sekali tidak ada ubahan apa-apa di mobil ini. Malah ini walaupun mobil pakaian saya sendiri, mesinnya kotor banget. Saya jarang banget nyuruh anak-anak, nyuruh tim saya buat bersihin mobil saya sendiri. Malah timnya sebelum mobil ini saya videoin masih kotor seperti ini ya. Saya belum sempat nyuruh mereka buat membersihkan ruangan mesin ini, karena mesin ini saya tidak menemui kendala berarti sih. Ini jadi kondisinya masih aman-aman aja. Berikut kaki-kaki juga masih aman semua. Kaki juga tidak ada PR selama ini saya pakai, saya rasain. Mesin juga tidak ada kendala, matic masih oke, tarikannya masih bagus, masih agresif. Nah oke teman, jadi itu ya review mobil di belakang saya ini. Kalau kalian mau lebih detailnya sih, mobil ada di garasi DAP ya, ada di garasi DAP. Kalau nggak di garasi DAP, di workshop DAP samping saya ini. Jadi mobil ini standby terus kalau nggak di garasi, di workshop, di garasi, di workshop, antara dua tempat itu. Nah kalau untuk harga sendiri ini saya jual di 125 juta ya, tahun 2012, CRP 20 tahun 2012. Cuman memang ada minusnya itu pajak offnya itu, karena waktu kemarin saya dapat dari mobil ini dari awalnya itu pajaknya udah mati setahun, bulan 5 2019 ya, baru hitungan bulan sih, belum setahun. Cuman saya pakai kemarin mau saya urus, saya nggak sempet jangankan ngurus mobil sendiri, ngurus cabut berkas balik nama, penghitaman, yang pembeli yang di DAP aja ngantrinya banyak banget kan. Jadi saya ngalahin terus sampai ketika mobil ini mau saya jual masih belum keurus juga pajaknya. Jadi untuk sekarang sih saya jual kondisi kayak gini di 125 juta. Nah kalau untuk kalian yang di luar daerah, yang di mana nanti berminat sama mobil di belakang saya ini di luar daerah, kalian bisa langsung cabut berkas aja ke nama kalian. Estimasi kurang lebih sama bayar pajaknya itu kurang lebih 10 juta ya sama cabut berkasnya. Jadi 135 juta udah berikut cabut berkasnya untuk mobil ini ya. Karena memang pajaknya mati jalan 2 tahun untuk sekarang ya. Kalau PKB ready di tempat saya, jadi kalian bisa langsung balik nama langsung, lebih enak sih. Kalau saran saya sih lebih balik nama aja langsung. Kalau untuk minusnya sendiri, minus lecet-lecet pemakaian di bodi ya, yang tadi saya sempat videokan ke kalian itu minus di unitnya. Kalau untuk matic, mesin, kaki sih aman. Terus sporing balancing juga kemarin baru. Jadi ya kalau untuk unit sih insya Allah udah tidak ada PR lagi sih, karena ini mobil saya pakai sehari-hari ya buat operasional. Jadi kalau kalian berminat silakan, untuk harga yang tadi saya sebutin, kalau kalian mau ya bisa langsung dibayar, unitnya udah ready, tidak perlu antri, tidak perlu nunggu, bisa langsung dibawa pulang. Modifikasinya sendiri kalian udah lihat di video yang saya jelasin barusan, jadi bisa kalian hitung lah modifikasinya saja saya habis sekitar 20 juta ya buat interiornya.
audio 12 juta, sama jok itu kurang lebih habis 8 juta kemarin. Kalau untuk pengurusan surat-surat nanti bisa saya bantu pengurusannya. Jadi untuk video review CR-V di belakang saya ini, mobil gerobak operasional DAP, saya sudahin dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Dengan subscribe kalian bisa dapat informasi dari channel saya seputar dunia modifikasi ekstraksi, terus dunia lelang, dunia blok oprek juga ada. Jadi ya yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.